wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang wirausaha. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rimi Putriartiani. Nama saya Gita Uliandayani. Saya Suhada Masamudra. Nama saya Kayla Jasmine Azalea. Saya akan menjelaskan tentang tokoh pengusaha yang bernama Khairul Tanjung. Pengusaha sukses ini memiliki latar belakang keluarga yang berbanding terbalik dengan kehidupan saat ini. Tanah kelahiran itu berada di kota Jakarta, lahir pada tanggal 16 Juni 1962. Pendidikan Khairul ditempuh mulai dari SD, SMP, SMA. Setelah lulus SMA, Khairul melanjutkan studi pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia. Akhirnya Khairul Tanjung memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional. Khairul memulai bisnis pertamanya bersama rekannya, namun tidak berlangsung lama. Khairul keluar dari perusahaan yang ia bangun akibat masalah internal. Khairul punya jaringan cukup luas, sehingga bisnis mampu berkembang pesat. Saking pesat berkembangnya PT Perusahaan Citicorp berhasil membeli Bank Karman di tahun 1996 yang namanya kini adalah Bank Mega. Tahun 2013, Khairul mendirikan Transmedia untuk memisahkan antara sektor media dengan stasiun TV. Tidak sampai di situ saja, Khairul mengundang agensi K-pop terbesar di Korea Selatan, yakni SM Entertainment. Hal tersebut bahkan disambut hangat oleh para pecinta K-pop pada negeri ini. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yudita Aulia, akan mempresentasikan Ibu Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti lahir pada tanggal 15 Januari 1965, Jawa Barat. Susi bersekolah pada umumnya. Setelah tamat SD, SMP, ia melanjutkan SMA, tetapi tidak sampai lulus karena ia mengikuti gerakan golput. Putus sekolah tidak membuatnya menjadi malas dan menyerah. Ia pun mulai memasuki dunia bisnis. Usaha yang pertama didirikannya adalah PT Asi Pujiastuti Marine Product. Pabrik tersebut memasok hasil panen laut bisnisnya. Bisnisnya pun berkembang hingga Bank Mandiri meminjamkan uang sebesar $4,5 juta setara dengan 47 miliar. Lalu membelikan pesawat Gestra Grand Caravan seharga 20 miliar. Kemudian ia mendirikan PT Asi Pujiastuti Aviation. Melalui PT Baruna, pesawat yang ia miliki digunakan untuk mengangkut hasil laut. Usaha pabrik hasil laut Ibu Susi terus melonjak hingga internasional. Awalnya hanya niat membantu. Pada saat itu Aceh dilanda tsunami. Bu Susi membantu menyalurkan bahan-bahan makanan dan kebutuhan menggunakan pesawat yang ia miliki. Berkat bantuan tersebut mengundang perhatian non-lembaga pemerintah, memintanya tetap berpartisipasi di dalam recovery di Aceh. Mereka membayar pesawat Bu Susi selama 1,5 tahun. Digunakannya untuk membeli pesawat dan membuka bisnis sekolah pilot bernama Susi Flight School. Berkat kesuksesan yang diraih Ibu Susi, ditarik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Oktober 2014 oleh Kabinet Joko Widodo dan Yusuf Kala. Setelah itu, Ibu Susi melepaskan semua jabatan bisnisnya untuk fokus pada jabatan menterinya. Itulah profil dari Ibu Susi Pujiastuti, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Syuhada Ahmad Samudra. Saya akan melanjutkan presentasi profil Pak Bob Sadino. Bambang Musari yang kemudian akrab dikenal Bob Sadino adalah sosok inspiratif kelahiran Tantu Karang, Lampung. Ia dibesarkan oleh keluarga yang berprofesi guru dan kepala sekolah saat zaman Belanda dahulu. Saat usia 19 tahun, Bob Sadino telah kehilangan sang ayah meninggal dunia, yang juga meninggalkan harta warisan untuk dirinya. Privilege yang sudah dimiliki Bob Sadino tidak membuatnya puas dan mudah menyerah. Riwayat pendidikan Bob Sadino tercatat ia pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Yogyakarta tahun 1947, SMP di Jakarta tahun 1950, dan SMA di Jakarta tahun 1953. Setelah lulus dari bangku SMA, perjalanan karir Bob Sadino pun dimulai. Sejak kepergian sang ayah, Bob Sadino mulai terjun sebagai pribadi yang mandiri untuk bertahan hidup. Perjalanan karirnya ia mulai dari nol dengan mengambil setiap kesempatan yang mendatanginya. Itulah sebabnya Bob Sadino memiliki sepak
terjang yang banyak hingga akhirnya ia menjadi pengusaha yang sukses. Rupanya tidak membuat Bob Sadino untuk berhenti mengembangkan usaha. Ia pun membuat supermarket yang bernama Camp Kicks yang dikembangkan dari konsep bisnis Camp-nya. Berikut daftar bisnis milik Bob Sadino. 1. Supermarket Camp Kicks. 2. Kewfood. 3. Camp Home. 4. The Mansion of at Kemang. 3. Itulah profil dari Pak Bob Sadino, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zara. Saya akan melanjutkan presentasi dari profil Atta Halilintar. Oke, pertama, Atta Halilintar yang memiliki nama lengkap bernama Muhammad Atamimi Halilintar, lahir pada 20 November 1994. Putra sulung dari pasangan Halilintar Al-Novia Al-Kasmi, ayahnya, dan Lenggani Faruk, ibunya. Ini pernah berjualan makanan seperti sandwich, roti, hingga mainan anak-anak. Pada saat itu, ia masih duduk di bangku SD. Tak hanya itu, pria yang kini dijuluki sebagai King of YouTube Asia, itu juga pernah merintis bisnis kecil-kecilan dengan berjualan nomor telepon kartu perdana. Pada saat berkat konten mainan squishy yang pernah booming pada saat itu, subscriber Atta meningkat tajam dan mendapat respon baik. Kini Atta Halilintar menjadi YouTuber dan subscriber terbanyak di Asia Tenggara dengan total penghasilan hampir 23,6 miliar per bulan. Tak hanya itu, Atta juga melebarkan usahanya dengan berbisnis fashion, yaitu merek terkenalnya itu adalah AHA. Bisnis fashion ini mampu menarik perhatian para kaum muda. Tak hanya itu, ia juga menambah bisnis kuliner dengan membuka rumah makan Minang Padang Petir. Itulah kisah inspiratif Atta Halilintar yang bisa kita tiru semangat kerja kegigihannya dalam memperjuangkan kehidupannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Itulah dari presentasi profil dari Atta Halilintar. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum.